tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Raden Ahmad Muhammad Musta'in Nasional SHMH beserta rekan-rekan, teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang dimana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saya dan teman-teman semua dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahlan Ali dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah semester 1 kelas PAI 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dalil-dalil cinta tanah air dan nasionalisme menurut Al-Quran dan Hadis. Dalam bahasa Inggris, kata nasionalisme ini berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bangsa ini memiliki beberapa arti, yakni yang pertama, kumpulan orang yang bersamaan asal, adat, bahasa, sejarah maupun keturunan yang berpemerintahan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan orang, hewan atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama serta bersamaan. Dan yang ketiga yakni kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa atau kebudayaan dan biasanya menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi ini. Istilah nasionalisme ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga memiliki suatu pengertian atau definisi, yakni paham atau ajaran untuk mencintai diri sendiri, untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, dan kecintaan suatu anggota terhadap bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama ingin mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, dan kemakmuran serta kekuatan bangsa. Istilah nasionalisme ini secara singkat atau dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air ini sebagai al-watan al-asli, yang berarti tempat seseorang itu dilahirkan dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air merupakan
hal yang bersifat alamiah yang melekat pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Meskipun sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, bukan berarti agama tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia untuk mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan kehidupan dalam hidup dunia maupun hidup di akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa dalil cinta tanah air ini tidak memiliki dasar atau dalil, maka dari itu di sini saya akan menyampaikan dalil-dalil cinta tanah air menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dalil mencintai tanah air menurut surat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana larabbuka ila ma'ad. Sadaqallahul yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adin ini terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa menafsirkan kata ma'ad ini berarti Mekah, akhirat, kematian, bahkan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr Al-Razi dalam tafsirnya Mafaid Al-Ghaib, beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling mendekati yakni pendapat yang menafsirkan dengan kata Mekah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan, beliau menafsirkan Quran surat Al-Qasas ayat 85 ini yang berisi terdapat suatu petunjuk atau isyarat yang mengatakan bahwa mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah, beliau banyak mengatakan tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya untuk kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika bukan karena cinta tanah air, maka akan rusaklah tanah yang gersang ini. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Itu tadi merupakan ayat yang pertama yang merupakan dalil cinta tanah air. Kemudian dalil yang selanjutnya yakni dalil cinta tanah air menurut hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Hadisnya akan saya bacakan ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min syafarin fa nadhara ila juduran fil madinati awdu'ana qatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbul watani wal hanini ilaihi, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Itu tadi pemaparan hadis
yang menerangkan tentang cinta tanah air yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis dan ditegaskan oleh para ulama, sehingga jika ada vonis yang mengatakan bahwa cinta tanah air itu tidak memiliki dalil atau tidak memiliki dasar, tentu hal tersebut sangatlah salah dan tidak dibenarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.